Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Renita Wulandari, serta rekan saya Septi Wartika dan Sulastri Eka Pratiwi. Nah, pada video kali ini kami akan membahas mengenai pengaruh masuknya kebudayaan luar terhadap kebudayaan Indonesia. Materi kami kali ini terbagi lagi menjadi 3 subbab, yaitu subbab yang pertama adalah kebudayaan Hindu-Buddha, subbab yang kedua adalah kebudayaan Islam, dan yang terakhir yaitu kebudayaan Barat. Langsung saja kita masuk ke subbab yang pertama, yaitu kebudayaan Hindu dan Buddha. Nah, jadi proses masuknya kebudayaan Hindu dan Buddha ke Indonesia ini melalui 2 cara menurut para ahli. Cara yang pertama ialah masyarakat berperan pasif. Nah, maksudnya masyarakat Nusantara ini mempelajari kebudayaan Hindu-Buddha melalui masyarakat India dan Cina yang datang ke Nusantara. Jadi dengan kata lain, masyarakat India dan Cina yang berkebudayaan Hindu-Buddha ini datang ke Indonesia, lalu kemudian masyarakat Indonesia secara tidak langsung belajar kebudayaan Hindu-Buddha dengan mereka. Lalu cara yang kedua yaitu dengan masyarakat Nusantara lah yang berperan aktif. Yang dimaksud berperan aktif di sini ialah masyarakat Nusantara atau Indonesia datang dan belajar langsung ke India dan Cina untuk mempelajari agama dan kebudayaan tersebut secara mendalam. Kemudian kembali lagi ke Nusantara sebagai penyebar agama tersebut. Kemudian ada beberapa teori juga yang memperkuat bagaimana proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ini ke Nusantara. Nah, teori yang pertama adalah teori Brahmana yang dikemukakan oleh Van Leer. Nah, dalam teori ini mengungkapkan bahwa kaum Brahmana datang karena diundang secara langsung oleh raja-raja yang tertarik dengan kebudayaan Hindu-Buddha. Lalu teori yang kedua, teori Vaishya yang dikemukakan oleh N.G. Ancrom. Dalam teorinya, dia menyebutkan bahwa para pedagang yang beragama Hindu-Buddha lah yang menyebarkan atau menjadi penyebar utama agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Nusantara. Teori yang ketiga yaitu teori ksatria yang dikemukakan oleh C.C. Burke, Mulkerich, and C.J. Mons. Nah, teori ini menyebutkan bahwa raja-raja yang kalah dalam peperangan melarikan diri ke Nusantara untuk berlindung dan secara tidak langsung membawa pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Lalu teori yang selanjutnya adalah teori arus balik. Nah, teori ini berasumsi bahwa perkembangan ajaran Hindu dan Buddha yang ada di India itu sangat pesat, lalu kemudian menarik minat para pelajar yang ada di Indonesia atau Nusantara untuk berguru ke India dan Cina secara langsung. Lalu teori yang terakhir yaitu teori Sudra yang dikembangkan oleh Van Weber. Dalam teori ini, Van Weber mengungkapkan bahwa para budak dari India dan Cina lah yang datang ke Nusantara. Kemudian mereka menetap di Nusantara lalu berasimilasi dan beralkulturasi dengan penduduk di sekitar. Selanjutnya itu pengaruh masuknya kebudayaan Hindu-Buddha terhadap kebudayaan Indonesia. Tentunya dengan masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ini membawa pengaruh besar di berbagai bidang bagi Indonesia. Di antaranya ialah bidang agama. Bidang agama, seperti yang telah kita ketahui pada awalnya kan kebudayaan masyarakat Nusantara ini ialah melakukan pemujaan kepada arwah-arwah nenek moyang, lalu melakukan pemujaan terhadap kekuatan-kekuatan benda-benda pusaka. Nah, dengan datangnya dan masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Nusantara, kebudayaan Indonesia ini beralkulturasi dengan kebudayaan mereka. Lalu di bidang politik dan pemerintahan, ditandai dengan bermunculannya kerajaan-kerajaan. Karena sebelum masuknya pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha ini, di Indonesia sistem pemerintahan yang berlangsung masih berupa pemerintahan kesukuan yang mencakup daerah-daerah yang terbatas. Lalu, bidang sosial. Pengaruh masuknya kebudayaan Hindu-Buddha pada bidang sosial ialah dengan adanya sistem kasta-kasta. Di antaranya ialah kasta Brahmana, kasta Satria, kasta Waisya, dan kasta Sudra. Lalu di bidang pendidikan, masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ini sangat mempengaruhi dalam bidang pendidikan di Indonesia. Karena lembaga pendidikan yang berkembang pada masa Hindu-Buddha inilah yang akan menjadi cikal bakal lembaga pendidikan Indonesia sampai sekarang ini. Nah, kemudian bidang sastra dan bidang bahasa. Di bidang bahasa, dengan datangnya kebudayaan Hindu-Buddha ini sangat membawa pengaruh besar bagi masyarakat Indonesia. Karena dengan datangnya mereka, bangsa Indonesia menjadi mengenal bahasa Sangsekerta dan huruf Pahlawa yang pada awalnya masyarakat Indonesia ini hanya masih menggunakan bahasa daerah yang hanya dipahami oleh suku-suku mereka tertentu saja. Lalu pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia ini, seni sastra sangat berkembang pesat, terutama pada masa kerajaan Kediri. Nah, karya sastranya itu antara lain adalah Arjuna Winaha, Bharatayuda, dan Gatotkaca Sraya.
Kemudian di bidang seni, kebudayaan Hindu-Buddha juga mempengaruhi berbagai seni seperti seni tari, seni relief, seni arca dan patung, dan seni pertunjukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septi Wartika. Di sini saya akan melanjutkan materi tadi, yaitu kebudayaan Islam. Proses masuknya kebudayaan Islam di Indonesia, ada beberapa teori yang berpendapat mengenai asal masuknya kebudayaan Islam di Indonesia. Teori yang pertama yaitu teori Gujarat. Menurut teori ini, penyebar Islam di Indonesia berasal dari Gujarat, India, antara abad ke-7 hingga abad ke-13 Masehi. Kalangan yang berperan khususnya adalah para pedagang. Yang kedua ada teori Arab. Teori ini menyebutkan bahwa pengaruh Islam dibawa langsung oleh pedagang Arab sekitar abad ke-7. Teori Arab didukung dengan adanya pemukiman Islam di Baus, pesisir barat Sumatera. Yang ketiga ada teori Persia. Teori ini berpendapat bahwa pengaruh Islam di Indonesia dibawa masuk oleh orang-orang Persia sekitar abad ke-13. Karena adanya kesamaan antara budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia. Pengaruh masuknya kebudayaan Islam di Indonesia. Sebelum Islam masuk dan berkembang, Indonesia sudah memiliki corak kebudayaan yang dipengaruhi oleh agama Hindu dan Buddha. Dengan masuknya Islam, Indonesia kembali mengalami proses alkulturasi yang melahirkan kebudayaan baru, yaitu kebudayaan Islam di Indonesia. Proses akulturasi ini melahirkan beberapa bidang, diantaranya ialah seni, sistem pemerintah, sistem kalender. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang kebudayaan Barat. Yaitu proses masuknya kebudayaan Barat di Indonesia. Masuknya bangsa-bangsa Barat di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia pada abad 16, secara bertahap membawa bangsa Indonesia ke dalam lingkungan perdagangan internasional. Dan bersamaan dengan itu, secara bertahap masuknya kekuasaan asing di Indonesia, yaitu secara berturut-turut bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan kemudian Belanda. Pada mulanya, mereka datang ke Indonesia hanya sebatas pada kegiatan perdagangan. Namun, kemudian dari bangsa-bangsa tersebut tidak saja ingin memonopoli perdagangan, tetapi ingin berkuasa. Lanjut, pengaruh masuknya kebudayaan Barat di Indonesia. Ada beberapa pengaruh dari kebudayaan Barat, antara lain yang pertama bidang politik dan pemerintahan. Terbentuknya pusat pemerintah seperti kota provinsi, kota kabupaten, dan kota distrik. Yang kedua, bidang budaya, mengenal musik internasional, seni tari seperti dansa, salsa, dan cara berpakaian, arsitektur seperti bangunan-bangunan yang merupakan kejadian di masa lampau, yang tentunya memiliki ciri khas yang sulit dibuat, contoh seperti bangunan yang kita temui di Kota Tua, Jakarta, atau bekas benteng peninggalan Belanda. Yang ketiga ada bidang agama, tersebarnya agama Kristen yang disiarkan oleh organisasi penyiar agama, penyiaran terutama di daerah yang pendukungnya belum terpengaruhi Hindu atau Buddha dan Islam. Kemudian yang keempat ada bidang sosial ekonomi, perubahan sikap hidup yang semula mementingkan kehidupan kerohanian, ramah tamah dan gotong royong menjadi materialistis dan individualistis. Kemudian yang kelima ada bidang pendidikan. Didirikannya sekolah-sekolah pemerintah yang menganut sistem pendidikan barat dan hanya bisa dimasuki oleh kalangan bangsawan. Selanjutnya, masuknya kebudayaan barat di Indonesia membawa dampak positif dan negatif bagi kebudayaan Indonesia. Berikut beberapa dampaknya, yaitu yang pertama dampak positif. Perubahan tata nilai dan sikap. Adanya modernisasi dan globalisasi dalam budaya menyebabkan pergeseran nilai dan sikap masyarakat yang semula irasional menjadi rasional. Yang kedua, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Masyarakat menjadi lebih mudah dalam beraktivitas dan mendorong untuk berpikir lebih maju. Yang ketiga, ada tingkat kehidupan yang lebih baik. Dibukanya industri yang memproduksi alat-alat komunikasi dan transportasi yang canggih merupakan salah satu usaha mengurangi pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang kedua, ada dampak negatif, yaitu pola hidup konsumtif. Perkembangan industri yang pesat membuat penyediaan barang kebutuhan masyarakat melimpah. Dengan begitu, masyarakat mudah tertarik untuk mengonsumsi barang dengan banyak pilihan yang ada. Yang kedua ada sikap individualistik. Menjadi masyarakat
merasa tidak lagi membutuhkan orang lain dalam beraktivitas. Yang ketiga, gaya hidup kebarat-baratan. Budaya negatif yang mulai menggeserkan budaya asli adalah anak tidak lagi hormat kepada orang tua, kehidupan bebas remaja. Remaja lebih menyukai dance atau lagu barat dibandingkan tarian dari Indonesia dan lagu-lagu Indonesia dan lain-lainnya. Yang terakhir ada kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial menyebabkan adanya jarak antara si kaya dan si miskin, sehingga sangat mungkin bias merusak kebinekaan dan ketunggalika bangsa Indonesia. Sekian dan terima kasih.